Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Primadi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai wawasan Nusantara dalam aspek olahraga badminton. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya, Aloysius Babinto Kriswantara, presensi 4, Daniswara Tritawira Paninggar, presensi 15, Leonardo Setio Radiatmoko, presensi 26. Pertama-tama kita mulai dari sejarah badminton di Indonesia. Sejarah bulu tangkis di Indonesia berdiri pada tahun 1930-an, dibawa pada masa penjajahan Belanda. Organisasi bulu tangkis pertama di Indonesia berdiri pada tahun 1933 di Jakarta, yang diberi nama Bataviase Badminton Bond dan Bataviase Badminton League. Keduanya pun bergabung dan membentuk organisasi bulu tangkis di Indonesia. Kejuaraan bulu tangkis pertama di Indonesia dimulai pada tahun 1934 di Pulau Jawa, sebagian besar berpusat di Kota Bandung. Olahraga bulu tangkis kemudian berkembang pesat di Indonesia, hingga akhirnya Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI didirikan pada tanggal 5 Mei 1953 di Bandung. Setelah PBSI terbentuk, kemudian diadakan kongres untuk membahas aturan dan arahan bulu tangkis Indonesia. Daya tarik badminton di Indonesia. Hal yang cukup menarik dari kejuaraan badminton di Indonesia adalah setiap generasinya banyak menghasilkan pemain berbakat. Hal tersebut sudah terjadi sejak tahun 1970-an. Lim Swee King merupakan salah satu legenda di tahun-tahun tersebut. Prestasi tersebut dilanjutkan dengan kehadiran Rudy Hartono yang biasa disebut Wonder Boy, berhasil menyabet 8 kali kejuaraan All England. Tradisi tersebut masih berlanjut sampai sekarang dengan atlet-atlet muda seperti Kevin Sanjaya, Anthony Ginting, dan lain-lain. Kemudian kita masuk pada prestasi kejuaraan badminton Indonesia. Yang pertama ada All England, ada Rudy Hartono, sang penyabet juara All England 8 kali berturut-turut pada tahun 1998 sampai 1974. Kemudian ada Susi Susanti, seorang tunggal putri pada tahun 1990, 1991 sampai dengan 1994. Kemudian ada Jun atau Johan Warsudi pada tahun 1974 sampai dengan 1980. Kemudian kita masuk pada Thomas Cup 2022. Ada juara 14 kali pada 1998 sampai dengan 2021 dan runner up sebanyak 7 kali pada tahun 1967, 1982, sampai dengan 1986, kemudian 2022. Setelah melihat prestasi-prestasi tadi, tentu dalam benak kita muncul, mengapa sih Indonesia bisa maju dalam bidang badminton? Nah, dari situ kami menemukan ada 4 unsur yang dapat menjadi kelebihan dari atlet-atlet badminton Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang pertama ada postur tubuh. Seperti yang kita tahu, postur tubuh pemain badminton Indonesia itu dibilang ya seperti pendek, dibilangnya. Itu bukan menjadi kekurangan, namun melainkan menjadi kelebihan bagi atlet-atlet tersebut. Seperti dalam mobilitas, mereka menjadi lincah atau bisa dibilang lebih gesit lah untuk mengambil bola-bola jauh. Dan kedua ada anugerah dari Tuhan. Mengapa bisa disebut ada anugerah dari Tuhan? Dikarenakan seperti yang kita tahu pergelangan tangan dari atlet-atlet Indonesia ini sudah sangat lentur ya dalam mengambil bola atau biasa dibilang ya umpan-umpan
smash atau drive ataupun sebagainya, dan itu menjadi kelebihan dari atlet-atlet Indonesia. Selanjutnya. Nah, ketiga ada pembinaan yang terstruktur. Mengapa bisa disebut pembinaan yang terstruktur? Dikarenakan pemerintah tidak hanya tinggal diam dengan para atlet-atletnya. Dikarenakan mereka mempunyai bakat, maka bakat-bakat tersebut ditampung dengan adanya sekolah badminton atau seleksi pelatnas yang bisa membuat atlet-atlet tersebut bisa membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Dan yang terakhir ada gizi terpantau. Asupan gizi atlet badminton sangatlah ketat atau dipantau dengan koki-koki hebat. Selain itu, makanan yang dikonsumsi juga sesuai dengan kebutuhan keseharian. Jadi, tubuh mereka dapat memproduksi lebih banyak tenaga dalam mereka berlatih ataupun bertanding di kancah internasional. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.